Biarkan aku melihat apa yang paling kamu takuti di hatimu. Leluhur ular pemakan mimpi bergumam. Hanya dengan mengintip ketakutan terbesar pihak lain, barulah dapat membidik sasaran yang tepat, mengalahkan pihak lain dengan rasa takut, dan membuatnya terjerumus ke dalam dekadensi yang tak berujung. Disinilah leluhur ular pemakan mimpi paling kuat. Saya melihat cahaya dingin, jahat dan ganas mengalir di kedalaman sepasang pupil vertikal berwarna-warni itu, seolah-olah seseorang akan jatuh ke dalam kegelapan jika seseorang memandangnya. Wow, dalam sekejap, leluhur ular pemakan mimpi telah melarikan diri ke dunia batin kaisar kuno. Kesempatan bagus, menghancurkan, ledakan, dan tepat pada saat leluhur ular pemakan mimpi menggunakan ilusi untuk membingungkan kaisar kuno, leluhur klan kaisar abadi meraung, dan mata abadi di antara kedua alisnya tiba-tiba memancarkan cahaya hitam tak kasat mata, yang dipantulkan oleh matahari hitam yang menyala-nyala, yang runtuh dan hancur dalam sekejap. Merusak, dengan suara gemuruh, tubuh leluhur klan kaisar abadi hancur dalam sekejap. Tubuh ilahi dunianya yang sangat besar dan luas serta berdimensi tinggi yang membentang bertahun-tahun cahaya tak berujung runtuh dengan sendirinya pada saat ini dan berubah menjadi partikel dan menghilang. Wow, pada saat tubuh fisiknya runtuh, rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya yang mengikatnya kehilangan kendali atas kaisar kuno dan melayang di sana dengan ringan. Pedang hitam pekat di tangan kaisar kuno itu juga kehilangan sasarannya, dan cahayanya berangsur-angsur meredup. Tubuh ilahi Siksu bertahan hidup dengan memotong lengan. Leluhur kaisar abadi ini memiliki karakter yang tegas. Di ujung lautan luas alam semesta, banyak orang sakti berseru takjub saat melihat hal tersebut. Leluhur dari klan kaisar abadi jelas tahu bahwa dia tidak dapat lolos dari rantai hitam dan serangan kaisar kuno, jadi dia meledakkan dirinya sendiri pada saat leluhur ular pemakan mimpi bergerak, hanya untuk mencari secercah harapan untuk bertahan hidup. Ini adalah cara melarikan diri yang paling menentukan dan tercepat, karena tidak ada seorang pun yang bisa menebak apakah kaisar kuno ini akan terjebak dalam mimpi leluhur ular pemakan mimpi, dan berapa lama dia akan terjebak. Jika dia tidak menghancurkan dirinya sendiri tepat waktu, begitu pihak lain terbangun, akan terlambat untuk menghancurkan dirinya sendiri. Berdengung, pada saat tubuh Dewa Kaisar Abadi hancur sendiri, di tempat lain di dunia berdimensi tinggi, sesosok kabut mengembun lagi dan terbentuk kembali menjadi tubuh asli leluhur Kaisar Abadi. Akan tetapi, dibandingkan dengan saat ia pertama kali berubah menjadi binatang reruntuhan mati, auranya jelas jauh lebih lemah. Leluhur Kaisar Dewa Bebek Mati dan yang lainnya merasa gembira dan menatap leluhur klan Kaisar Abadi dengan penuh kegembiraan. Sang leluhur melarikan diri. Semua dewa di bawah klan Kaisar Mayat Hidup merasa gembira, dan hati mereka akhirnya tenang. Sejujurnya, ketika mereka melihat leluhur mereka dipenjara dan dipaku sampai mati di kehampaan oleh Kaisar kuno, mereka semua ketakutan dan merasa seperti langit runtuh. Mereka sama sekali tidak mampu memikirkan masa depan suku mereka. Sekarang leluhur itu telah berhasil melarikan diri, meskipun auranya telah turun, batu besar di hati setiap orang telah jatuh ke tanah, karena semua orang tahu bahwa selama leluhur itu ada, suku itu akan tetap ada. Suara mendesing. Setelah leluhur klan Kaisar Abadi berhasil melarikan diri, tubuh besarnya langsung menghilang ke dimensi yang lebih tinggi. Kekuatan dimensi tinggi yang menakjubkan dari seluruh penjuru berkumpul dan dengan panik memperbaiki tubuhnya. Aku harus memulihkan kekuatanku secepatnya, kalau tidak aku akan mendapat masalah begitu Kaisar kuno itu melarikan diri. Leluhur klan Kaisar Abadi masih terkejut, gemetar saat dia melihat Kaisar kuno di kejauhan. Kali ini dia menderita pukulan yang sangat hebat, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, yang menimbulkan bayangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pikirannya. Aku penasaran berapa lama Kaisar kuno akan terperangkap oleh ular pemakan mimpi. Nenek moyang klan Kaisar Abadi menatap Kaisar kuno. Dia baru saja melarikan diri dan tubuh sucinya rusak parah.
Sekalipun kaisar kuno terjebak dalam mimpi, dia tidak berani mengambil tindakan pada saat pertama, tetapi malah bergegas memperbaiki dirinya. Ini adalah metode yang paling aman. Lagi pula, kekuatan kehancuran sebelumnya gagal menimbulkan bahaya apapun kepada kaisar kuno, sehingga menimbulkan bayangan besar padanya dan dia tidak berani menyerang dengan gegabah. 10 napas, cukup beri aku 10 napas dan aku bisa memadatkan tubuh ilahiku lagi. Pada saat itu, kekuatan yang melemah setelah kehancuran akan dipulihkan setidaknya hingga 80%. Jika aku bergabung dengan leluhur ular pemakan mimpi, aku mungkin bisa melukai kaisar kuno ini dengan parah, atau bahkan membunuhnya. Leluhur klan kaisar abadi berkata dengan tatapan mata yang ganas dan menggertakkan giginya. Qin Chen, ketika Sisi melihat leluhur klan kaisar abadi lolos dari masalah, dia langsung menatap Qin Chen, dengan cahaya dingin melintas di matanya, dan dia ingin sekali mencoba. Sekarang dia ingin memanfaatkan fakta bahwa leluhur klan kaisar abadi terluka parah dan bergabung dengan Qin Chen untuk melancarkan serangan diam-diam terhadap leluhur klan kaisar abadi. Tidak terburu-buru, Qin Chen melihat ini dan menggelengkan kepalanya sedikit ke arah Sisi, tetapi berbalik untuk melihat kaisar kuno, sedikit mengernyit dan menyipitkan matanya. Sisi, yang terpenting sekarang adalah keselamatan kaisar kuno senior. Sekarang kaisar kuno senior terjebak dalam mimpi leluhur ular pemakan mimpi. Jika sesuatu terjadi pada kaisar kuno senior, bahkan jika kita berhasil melakukan serangan diam-diam terhadap leluhur klan kaisar mayat hidup, kita tidak akan dapat mengubah situasi pertempuran. Tetapi jika kaisar kuno senior baik-baik saja, bahkan jika leluhur klan kaisar mayat hidup telah memulihkan sebagian lukanya, dia tetap tidak akan bisa lolos dari bahaya. Transmisi suara Qin Chen keras dan jelas. Dia sangat berkepala jernih. Menghadapi dua kaisar dewa berdimensi tinggi, medan perang utama sekarang bukanlah mereka, tetapi kaisar kuno senior. Selama kaisar kuno senior aman, pertempuran akan baik-baik saja. Tetapi jika sesuatu terjadi pada kaisar kuno senior, akan sangat sulit bagi mereka untuk membalikkan keadaan. Bukan hanya mereka saja, pada saat ini, mata hampir semua orang kuat di seluruh alam semesta terfokus pada kaisar kuno dan leluhur ular pemakan mimpi. Siluet leluhur ular pemakan mimpi tampak kabur, menyelimuti dunia luas berdimensi tinggi. Ia bagaikan ular raksasa kelas dunia yang tidak ada apa-apanya, berputar-putar dan berkelana, dan kesadaran ilahinya telah turun ke bagian terdalam hati kaisar kuno. Apa sebenarnya ketakutanmu? Kesadaran dimensi tinggi yang menakutkan dengan cepat memengaruhi dunia spiritual kaisar kuno dan dengan cepat menembus sudut terdalam mimpinya. Saat berikutnya, leluhur ular pemakan mimpi tercengang. Ini adalah, di dunia batin kaisar kuno, dia terjebak dalam lautan virtual yang gelap gulita, seolah-olah dia berada di lautan kegelapan yang tak berujung. Di laut yang gelap itu, rantai hitam yang mengerikan bagaikan sangkar langit dan bumi, mengikat kaisar kuno. Dengan erat dan memenjarakannya di sini. Rantai ini kuno, mendalam, dan tidak bisa dihancurkan. Mereka memiliki asal yang sama dengan rantai hitam yang mengikat leluhur kaisar mayat hidup. Bagaimana ini mungkin? Seluruh tubuh leluhur ular pemakan mimpi membeku, seolah-olah ular rakus itu telah berhenti. Apa yang paling ditakuti sang kaisar kuno dalam hatinya adalah rantai hitam pekat yang telah diaktifkannya sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Makhluk berdimensi tinggi manakah yang paling takut dengan senjata yang dipegangnya? Leluhur ular pemakan mimpi memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Ia mengendalikan mimpi dan telah menyaksikan ketakutan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Bervariasi dan selalu berubah, dan banyak di antara mereka yang menyimak channel Dongeng Donghua takut dengan senjata mereka sendiri. Akan tetapi, hal itu terjadi karena senjata-senjata makhluk itu seringkali mengandung kekuatan yang mengerikan, atau dapat menguasai tubuh makhluk hidup, atau mengandung kekuatan yang merusak, atau dapat mengganggu jantung makhluk hidup dan mengakibatkannya tenggelam, dan sebagainya.
Namun pada tingkat dimensi tinggi mereka, tidak ada senjata yang dapat memengaruhi kesadaran spiritual mereka. Setidaknya di lautan alam semesta ini, pasti tidak akan ada senjata ajaib yang dapat membuat para dewa dimensi tinggi ini takut, dan itu adalah senjata ajaib mereka sendiri. Tiba-tiba, saat memikirkan sebuah kemungkinan, pupil mata leluhur ular pemakan mimpi mengecil. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang rantai hitam pekat ini? Ia terkejut, dan kesadarannya yang tak kasat mata telah menembus. Coba kulihat, apa istimewanya rantai hitam pekatmu ini yang membuatmu begitu takut? Wow, kesadaran mimpi dari leluhur ular pemakan mimpi diam-diam turun ke rantai gelap jauh di dalam hati Kaisar kuno, ingin mengintip sifat khusus rantai gelap ini. Namun, saat kekuatan mimpinya mengintip rantai gelap, boom, seolah-olah dalam kegelapan tak berujung, cahaya terang yang tak berujung tiba-tiba meledak di pupilnya yang gelap. Cahaya itu begitu menyilaukan, menerangi semua yang ada di dunia, membawa jejak kekuatan penghancur, dan hanya dalam sekejap mata, ia mendatangkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada kesadaran mimpinya. Dunia luar, di dunia berdimensi tinggi, tubuh besar leluhur ular pemakan mimpi sedang meliuk-liuk, mencoba memata-matai dunia batin Kaisar kuno. Tiba-tiba, kekuatan macam apa ini? Tubuh besar leluhur ular pemakan mimpi tiba-tiba berdiri, dan dengan ledakan keras, seluruh dunia berdimensi tinggi bergetar hebat. Kekuatan yang mengerikan menembus ke dalam lautan kosmik dari dunia berdimensi tinggi, menyebabkan lautan kosmik mendidih dengan hebat. Tubuh besar leluhur ular pemakan mimpi meringkuk dan meronta kesakitan. Sepasang pupil vertikalnya yang dingin dan berwarna-warni langsung meneteskan air mata darah yang menyakitkan, dan jiwa serta keinginannya yang mengerikan runtuh. Ledakan, seluruh dunia berdimensi tinggi berguncang hebat. Leluhur ular pemakan mimpi merasakan sakit yang teramat sangat dalam jiwanya, seakan-akan ia hendak pingsan. Pemandangan seperti itu langsung membuat semua orang kuat di lautan semesta tercengang. Apa yang baru saja terjadi? Kenapa leluhur ular pemakan mimpi tiba-tiba terluka? Apa yang terjadi di dunia batin Kaisar kuno ini? Semua orang kuat di kejauhan tercengang oleh perubahan mendadak leluhur ular pemakan mimpi. Leluhur ular pemakan mimpi juga terkenal di alam semesta. Semua orang tahu betapa mengerikan kekuatan mimpinya. Dalam mimpinya, bahkan seorang kaisar dewa berdimensi tinggi akan terluka parah jika dia tidak dapat membebaskan diri. Jelaslah leluhur ular pemakan mimpi yang menyerang Kaisar kuno. Tetapi dia tiba-tiba berteriak dan terluka parah. Bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut dengan ini? Apa sebenarnya yang ada dalam kesadaran mimpi Kaisar kuno ini? Banyak sekali orang kuat yang terkesiap, tidak mampu menebak. Ketika pupil leluhur ular pemakan mimpi meraung, bisikan kuno bergema di seluruh dunia yang luas. Sangat nyaman, saya baru saja punya mimpi lama. Dalam mimpi itu, itulah yang saya takutkan, tetapi juga dari mana datangnya kesempatan saya. Tahun-tahun yang penuh kenangan ini. Berkat tahun-tahun yang sulit inilah saya bisa mencapai apa yang saya miliki saat ini. Itu adalah proses yang luar biasa. Kaisar kuno itu perlahan membuka matanya, tatapannya jernih, penuh emosi dan nostalgia. Bertahun-tahun ia terjebak di Suhai merupakan saat yang paling menyakitkan baginya, namun tahun-tahun inilah yang membuatnya mencapai apa yang dimilikinya saat ini. Di tengah bisikan-bisikan itu, makhluk-makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya di kedalaman lautan kosmik semuanya merasakan rasa takut yang tak dapat dijelaskan, seolah-olah tahun-tahun menyakitkan Kaisar kuno itu mengandung semacam teror besar dan sebab akibat yang besar. Di bawah tatapan mata khalayak, Kaisar kuno mengangkat kepalanya dan perlahan menatap leluhur ular pemakan mimpi dengan tatapan dingin. Kaulah yang menyerangku secara diam-diam tadi. Kaisar kuno itu tampak dingin, dengan tatapan dingin di matanya. Itu membuat semua orang merasa kedinginan dan kaku. Bab 6012. Teknik melarikan diri dari mimpi. Pupil mata leluhur ular pemakan mimpi mengecil,
dan hawa dingin menjalar ke sekujur tubuhnya. Mimpimu cukup menarik. Mimpi itu memberiku mimpi yang indah. Sayangnya, jika mimpi indah itu mengandung niat jahat, mimpi itu tidak akan berhasil. Wow, kaisar kuno itu melangkah maju, dan dalam sekejap, bayangan pedang yang tak berujung dengan cepat berkumpul di tubuhnya, melayang di sekitar kaisar kuno itu, seolah-olah dia sedang mendominasi dunia. Bayangan pedang yang mengerikan ini tergantung di kehampaan. Setiap bayangan pedang tingginya ratusan juta kilometer dan mengandung aura jalan yang mengerikan. Bayangan pedang itu begitu terang sehingga di bawah aura ini, seluruh alam semesta dan kehampaan bergetar hebat. Kaisar ini sedang beraksi. Menurutmu, siapa dirimu? Apakah kamu cukup layak untuk menjadi penengah? Tidak sopan jika tidak membalas. Sebaiknya kamu juga menerima tindakanku. Begitu kaisar kuno itu selesai berbicara, dia bergerak tiba-tiba. Boom! Dia menempelkan kedua tangannya, dan dalam sekejap, bayangan pedang yang tak berujung dan mengerikan saling tumpang tindih dan dengan cepat berkumpul bersama, berubah menjadi cahaya pedang tak kasat mata yang menembus langit. Cahaya pedang itu agung, seolah-olah tidak ada di dunia ini, menyatu dengan masa lalu dan masa depan alam semesta, memengaruhi setiap garis waktu. Bayangan pisau itu ada di mana-mana, dan sebelum pisau itu terpotong, aura yang mencengangkan itu membuat banyak pria kuat di lautan alam semesta gemetar, dan mereka merasakan rasa penindasan yang kuat. Tuan, berhentilah. Aku hanya ingin mendamaikan kalian berdua. Lebih baik menyelesaikan perseteruan daripada menciptakan perseteruan. Sekarang alam semestaku sedang dalam krisis dan ada banyak bahaya. Kita semua harus bekerja sama. Leluhur ular pemakan mimpi meraung ketakutan. Bekerja sama. Saat alam semesta dalam bahaya, orang brengsek sepertimu tidak ada gunanya, lebih baik potong saja dia. Wow, begitu kaisar kuno selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan tiba-tiba menebas ke arah leluhur ular pemakan mimpi di langit. Ledakan, cahaya pedang yang mengerikan melintasi langit dan bumi, berubah menjadi ribuan bayangan pedang yang saling tumpang tindih, dan dalam sekejap menghilang ke dalam kehampaan dunia berdimensi lebih tinggi. Mengaum, leluhur ular pemakan mimpi meraung dengan marah. Mengetahui bahwa tidak ada jalan keluar dari situasi ini, cahaya ilahi yang menakutkan tiba-tiba berkumpul di pupil vertikal berwarna-warni miliknya. Murid penderitaan tidur hebat, mimpi buruk tak berujung tercermin pada pupil vertikal 5 warna di dahi leluhur ular pemakan mimpi. Mereka tiba-tiba berkumpul bersama, lalu tiba-tiba meledak. Ledakan, dalam kehampaan, satu bayangan warna-warni dan ribuan pedang, dua hal mengerikan tiba-tiba bertabrakan di tingkat dunia berdimensi tinggi. Ledakan, dua kekuatan yang mengerikan saling bertabrakan, dan di bawah tatapan ngeri leluhur ular pemakan mimpi, cahaya pedang kaisar kuno tidak dapat dihancurkan dan terus menghancurkan, benar-benar menghancurkan kekuatan murid kesengsaraan tidur besarnya sedikit demi sedikit. Dengan suara keras, cahaya suci dari pupil bencana yang diaktifkan oleh leluhur ular pemakan mimpi hanya bertahan kurang dari sesaat sebelum benar-benar runtuh dan menghilang menjadi cahaya bintang berwarna-warni di langit. Segera setelah itu, cahaya pedang yang tak berujung menyapu semua yang ada di jalannya dan tiba-tiba tiba di depan leluhur ular pemakan mimpi. Oh tidak, leluhur ular pemakan mimpi merasa ngeri. Serangan fisik kaisar kuno ini begitu mengerikan sehingga dengan mudah merobek kekuatan magisnya. Cahaya bilah pedang itu kabur, dan bahkan sebelum mengenai tubuhnya, ia terasa dingin di sekujur tubuh, gemetar di sekujur tubuh, dan tubuh rohnya hampir runtuh. Ia punya firasat jika jurus kaisar kuno itu mengenainya, sekalipun ia bisa menangkisnya, ia akan terluka parah secara fisik. Gudang ular Tain. Di saat kritis itu, leluhur ular pemakan mimpi meraung, dan tubuhnya yang besar tiba-tiba menjadi halus, bagaikan ular yang berganti kulit. Tubuh berubah menjadi bergantian antara nyata dan maya, dan sebenarnya terbagi menjadi dua, satu maya dan satu nyata. Tubuh ilahi yang samar dan halus itu,
pada saat terbelah, melarikan diri ke dunia berdimensi tinggi yang tak berujung dan perlahan menghilang, sedangkan tubuh ilahi yang padat dan fisiknya tetap di tempatnya, langsung menyambut cahaya pedang besar milik Kaisar Kuno. Dengan suara keras, pada saat berikutnya, cahaya pedang mengerikan yang ditebas Kaisar Kuno itu telah menebas dengan ganas tubuh besarnya yang berdimensi tinggi. Engah, tubuh padat leluhur ular pemakan mimpi bergetar hebat di bawah serangan pedang ini, dan sama sekali tidak mampu menahan serangan Kaisar Kuno. Ia hanya bertahan sejenak sebelum tiba-tiba hancur dan runtuh dengan dahsyat di bawah cahaya pedang Kaisar Kuno. Serangan ini terlalu mengerikan. Dari mana makhluk berdimensi tinggi baru ini berasal? Mengapa dia begitu menyimpang? Sosok halus leluhur ular pemakan mimpi melarikan diri ke dunia berdimensi tinggi dengan ekspresi ngeri. Tubuhnya istimewa dan unggul dalam serangan ilusi jiwa. Serangan fisik tidak pernah menjadi kelebihannya. Sekarang jiwanya telah terluka secara tidak sengaja sebelumnya, dan kekuatan terkuatnya dalam murid perampokan juga telah hancur. Telah lama kehilangan keberanian untuk melawan. Keinginan kuat untuk berhenti sudah muncul di hati saya. Pergi. Leluhur ular pemakan mimpi mundur dengan kasar saat dia datang ke sini. Hah, mau pergi? Kaisar Kuno itu meliriknya dan segera menyadari bahwa apa yang telah ditebasnya hanyalah klon tubuh dewa leluhur ular pemakan mimpi, yang hanya berisi sekitar 20% kekuatan tubuh aslinya. Kekuatan inti sesungguhnya sebenarnya terletak pada sosoknya di dunia ilusi. Menarik, seni rahasia melepaskan perlawanan. Kaisar Kuno itu mencibir dan menggerakkan tangannya. Wow, cahaya pedang tak berujung yang sedang membabat klon. Leluhur ular pemakan mimpi itu tiba-tiba berkelebat dan hendak melarikan diri ke lapisan kehampaan di dunia berdimensi tinggi dan langsung menyerang tubuh virtual leluhur ular pemakan mimpi. Meledak. Leluhur ular pemakan mimpi begitu ketakutan saat melihat kejadian itu hingga ia meraung dengan marah. Cahaya dingin bersinar dalam kekuatan magisnya yang berwarna-warni, dan dia tiba-tiba meledakkan klon fisiknya. Dengan suara keras, kulit tuanya yang terkelupas tiba-tiba runtuh menjadi lubang hitam. Lubang hitam tak berujung itu menelan semua daya di sekitarnya, menyerap semua cahaya, waktu, dan materi ruang. Pada saat yang sama, ia juga menelan sebagian bayangan pedang yang dilemparkan oleh Kaisar Kuno dan mengubahnya menjadi bubuk. Memanfaatkan kesempatan itu, leluhur ular pemakan mimpi memperlihatkan kekuatan gaibnya sekali lagi. Teknik melarikan diri dari mimpi. Berdengung, sosoknya yang tadinya ilusi, seketika menjadi kabur lagi. Di dunia berdimensi tinggi ini, ia berubah menjadi ular dunia yang menakutkan, menghilang ke dunia berdimensi tinggi yang tak berujung. Pada saat ini, jiwanya rusak parah dan tubuh fisiknya tidak dapat menahan serangan itu. Kalau tidak lari sekarang, kapan lagi larinya? Tetap tinggal dan menunggu untuk mati. Pada saat yang sama tubuh halus leluhur ular pemakan mimpi menghilang. Kepulan-kepulan, beberapa dari banyak bayangan pedang yang dilepaskan oleh Kaisar Kuno menebas kekosongan di mana leluhur ular pemakan mimpi berada, memotong aliran kekuatan spiritual dari tubuhnya. Wow, saat berikutnya, tubuh leluhur ular pemakan mimpi runtuh dan sepenuhnya menghilang tanpa jejak di dunia berdimensi tinggi ini. Dia kabur begitu saja. Leluhur ular pemakan mimpi setidaknya adalah kaisar dewa alam semesta yang berdimensi tinggi. Bagaimana dia bisa melarikan diri setelah hanya 2 gerakan? Di kejauhan, seorang pria kuat yang menyimak channel Dongeng Donghua dan mengenal baik leluhur ular pemakan mimpi menghirup udara dingin, dan sekali lagi sangat merasakan teror Kaisar Kuno. Jika mereka bertarung melawan makhluk seperti leluhur ular pemakan mimpi, mereka pasti akan mengalami sakit kepala hebat. Hehe, orang ini larinya cepat. Melihat hal itu, sang Kaisar Kuno mencibir dan menyimpan pedangnya. Wujud asli leluhur ular pemakan mimpi sangatlah istimewa, bisa asli bisa juga palsu. Bahkan jika dia ingin mempertahankannya, dibutuhkan usaha. Bagaimanapun, dia sudah memberikan pukulan berat dan membalasnya,
jadi dia biarkan saja. Setidaknya saya menerima minatnya. Wow, kekuatan dunia fantasi yang tak berujung dipadatkan di telapak tangan kaisar kuno. Nenek moyang ular pemakan mimpi ini sangat istimewa. Ia pasti merupakan bentuk kehidupan yang istimewa, yang secara alami bersifat ilusi dan ada di mana-mana. Kaisar kuno merasakan kekuatan ilusi leluhur ular pemakan mimpi di tangannya, dan tampak sedang memikirkan sesuatu. Lautan alam semesta itu luas dan istimewa, dan di dalamnya terdapat banyak kehidupan yang sangat kuat dan menakutkan. Leluhur ular pemakan mimpi adalah salah satunya. Pada saat ini, di suatu tempat di luar batas tak berujung laut selatan alam semesta. Berdengung, kehampaan itu berguncang, dan sesosok mengerikan tiba-tiba muncul dari dalamnya. Dengan sekali hisapan, seteguk darah berdimensi tinggi menyembur keluar. Dari mana orang mesum ini berasal? Aku hanya ingin mengingini mata abadi leluhur klan Kaisar Abadi, tetapi aku hampir kehilangan separuh hidupku. Leluhur ular pemakan mimpi tampak ketakutan dan merasakan sakit kepala yang luar biasa. Murid tidur besarnya adalah salah satu kartu trufnya, dan ia sangat menginginkan kekuatan teknik murid. Jika ia bisa mendapatkan mata abadi dari leluhur Kaisar Abadi, itu akan cukup untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi, jadi ia sengaja datang ke sini untuk bertindak sebagai pembawa perdamaian. Tak disangka, ia gagal memakan ayam dan kehilangan nasi. Ini merupakan pukulan berat dan perlu waktu untuk pulih. Rantai hitam pekat di dunia batin Kaisar kuno itu, harta macam apa itu? Kalau saja benda itu tidak melukai jiwaku dengan parah, aku tidak akan mengalami kekacauan seperti ini. Memikirkan rantai hitam pekat di dunia batin Kaisar kuno, leluhur ular pemakan mimpi tak kuasa menahan rasa takut dan diam-diam dipenuhi ketakutan tiada akhir. Jalan duluan, jangan biarkan siapapun mengincarmu. Leluhur ular pemakan mimpi berdiam dalam kehampaan itu hanya sesaat. Lalu sosoknya kembali melarikan diri ke dalam kehampaan itu dan menghilang sepenuhnya. Tidak peduli di lautan semesta atau di dunia dimensi yang lebih tinggi, sulit untuk menemukan jejaknya. Laut Selatan Semesta. Setelah mengalahkan ular pemakan mimpi, Kaisar kuno sekali lagi mengalihkan pandangannya ke arah leluhur klan Kaisar Abadi. Leluhur. Orang-orang kuat seperti Kaisar Bebek Kematian dari Kaisar Abadi tampak ketakutan dan menggigil seluruh tubuhnya. Yang mulia sebenarnya tidak melarikan diri. Kaisar kuno menatap leluhur klan Kaisar Abadi dan tidak bisa menahan senyum, matanya penuh dengan keterkejutan. Mengapa saya harus melarikan diri? Menghadapi ancaman Kaisar kuno, leluhur klan Kaisar Mayat Hidup memiliki tatapan dingin di matanya. Jejak kegilaan tiba-tiba melintas di kedalaman matanya, dan dia berkata dengan ganas, itu hanya pertempuran saja. Nenek moyang klan Kaisar Mayat Hidup tahu betul bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Mudah baginya untuk melarikan diri, tetapi begitu dia melarikan diri, klan Kaisar Mayat Hidupnya akan sepenuhnya menghilang di lautan alam semesta dan menjadi santapan bagi Kaisar kuno di depannya. Memikirkan hal ini, leluhur klan Kaisar Abadi tiba-tiba menoleh dan menatap Kaisar Dewa Bebek Kematian, Bebek Kematian. Leluhur, Kaisar Bebek Dewa Kematian menjawab dengan tergesa-gesa. Mata leluhur klan Kaisar Abadi bersinar dengan cahaya redup. Dia melirik Siwu dan banyak Kaisar Dewa di bawah klan Kaisar Abadi di sekitarnya. Siwu, semuanya, klan ini telah melatihmu selama bertahun-tahun, dan sudah waktunya bagimu untuk berkontribusi pada klan. Apa? Kaisar Dewa Siwu dan lainnya tercengang. Abu Abadi, Rong, leluhur klan Kaisar Abadi tiba-tiba meraung. Berdengung, kekuatan khusus tiba-tiba muncul di tubuh Kaisar Dewa Bebek Mati dan yang lainnya. Ini, mereka menundukkan kepala dan tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap apa yang terjadi. Ledakan. Tubuh dewa mereka tiba-tiba terbakar, dan jeritan mereka yang menyedihkan tiba-tiba bergema di seluruh laut semesta selatan. Di bawah tatapan tak percaya semua orang,
kekuatan di tubuh Kaisar Dewa Bebek mati dan yang lainnya bagaikan rumput kering yang terbakar. Selama proses pembakaran, kekuatan paling asli dalam tubuh mereka langsung memasuki tubuh leluhur klan Kaisar Abadi. Ledakan, aura tubuh leluhur Kaisar Abadi tiba-tiba melonjak.